Iman umat gereja pertama bersandar atas kesaksian rasul-rasul bahwa Yesus sesudah mati disalib tetap hidup dan memimpin umatnya menuju kehidupan. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ya kan, bagaimana Yesus bisa bangkit, ya kan? Sedangkan dia, ya kan, adalah manusia. Kalian orang Kristen tuh menuhankan manusia katanya. Ya, kita ini kan iman warisan para rasul. Dan kita yakin dan percaya para rasul itu menerima roh Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, para rasul itu sudah menerima roh Allah, Roh Kudus. Mereka dihembusi oleh roh Allah, Roh Kudus. Lalu ketika Yesus naik ke surga, mereka ya kan baru sadar bahwa roh Allah atau Roh Kudus yang dihembusi kepada mereka itu turun atas mereka. Dan mereka berkata-kata atas segala bahasa. Nah, ini merupakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, terdapat beberapa perumusan yang menyatakan iman itu yang dipakai, yang jauh lebih tua dan asli daripada waktu redaksi buku-buku Injil dan buku-buku Perjanjian Baru lainnya. Golongan perumusan yang pertama dapat disebut yang bersifat kateketis. Nah, jadi golongan perumusan yang pertama itu dapat disebut yang bersifat kateketis. Mungkin banyak yang bertanya kateketik itu apa? Itu rumusan-rumusan. Atau orang bilang katekese, ya, kateketis. Itu asal mulanya. Bahan-bahan itu kita temui dalam buku-buku yang ditulis kemudian. Misalnya, nah ini. Jadi bacaan episkopat itu atau surat Rasul Paulus kepada jemaat dan kepada orang-orang. Nah, mungkin bapak-bapak mungkin sudah hafal ya. Berapa surat Rasul Paulus itu? Ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Ya, surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Surat Rasul Paulus kepada Titus. Surat Rasul Paulus kepada Filemon. Jadi untuk manusia itu atau untuk orang personal itu ada 4 kali, tetapi untuk orangnya 3 kali. Ya kan? Nah, banyak orang bertanya surat kepada jemaat Ibrani. Memang sebagian tulisannya itu ditulis Paulus, tetapi tidak pernah disebut surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani karena ada beberapa rasul juga dan para murid menulis surat kepada jemaat Ibrani itu. Nah, jadi golongan perumusan yang pertama dapat disebut yang bersifat kateketis. Katekese itu kan bahan pengajaran. Ya. Bahan-bahan itu kita temui dalam buku-buku yang ditulis kemudian. Misalnya, surat yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi itu bahan-bahan kateketis atau bahan-bahan katekese. Jadi bahan-bahan pengajaran tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat yang pertama kepada jemaat di Korintus itu adalah bahan-bahan katekese yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sangat up to date untuk kita sampai sekarang. Relevan dan signifikan bagi kita dimanapun kita berada.
maka dia masuk di dalam perjanjian baru atau disebut dengan ya kan bacaan episkopat. Itu adalah bacaan-bacaan di mana memberikan kita pengajaran tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi 1 Korintus bab 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi bahan katekese yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu mengingatkan bahwa dosa-dosa kita itu ditanggung Yesus. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya, itu adalah tugasnya. Dan dia mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Jadi bacaan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Nah, kematian Yesus itu adalah sesuatu merupakan tugas perutusan dari Bapa di surga. Sama seperti tugas kita kan? Tugas kita itu kan ya menguduskan liturgia. Jadi yang kita harus kuduskan adalah diri kita. Kemudian kerikma, pewartaan. Ya, seperti katekese, bimbingan dan penyuluhan ini kan bagian dari pewartaan. Ya, bahasa kerennya penginjilan, evangelisasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah diakonia, pelayanan. Ya. Lalu koinonia, persekutuan. Nah, itu biasanya dibolak-balik, tidak ada masalah. Jadi, mengapa Yesus mengambil sekelompok orang? Nih banyak yang bertanya. Yesus mengutus 12 muridnya atau memilih 12 muridnya itu kan sekelompok orang. Sekelompok orang itu berarti yaitu adalah persekutuan orang-orang. Jadi kalau kita sendiri itu egois namanya. Tetapi Yesus mengutus 12 murid. Bacaan ya pada hari Minggu yang lalu. Jadi makanya kita koinonia, persekutuan, berkelompok. Dari iman warisan yang diwariskan kepada para murid, para rasul, ya, dilanjutkan oleh para rasul. Sampai ada lagunya itu, ya kan? Supaya mengingat 12 para murid itu kan. Yang sekolah minggu mungkin ingat kali, atau bapak yang ngajar sekolah minggu tuh. Ya. Ya. Harusnya ingat, ya kan? Jadi diingatkan itu kalau yang sekolah minggu tuh. Ya. Apa tuh lagunya? Ya. Sering diputar kan? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpius. Kan begitu lagunya. Supaya hafal kan? Kalau enggak hafal, enggak pernah ya bapak-bapak nyanyi lagu itu. Lagu sekolah minggu. Ini mau diajarkan lagi itu supaya hafal murid Yesus. Lalu berikutnya apa? Tadeus, Simon orang Jelo, Matius, Bartolomius, ya. Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ada lagunya ya. Mungkin saya nadanya agak kurang ya, tapi itu saya hafal terus tuh. Pak Atis harus hafal tuh. Kalau nanti keluar nanti ngajari anak sekolah minggu. Jangan sampai lalu 12 murid siapa? Bingung dia. Ya kan? Itu ada lagunya tuh. Ya. Supaya hafal 12 murid. Nah, lalu Injil Lukas bab 24 ayat 34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon dalam ucapan umat kepada murid-murid Emmaus. Jadi dalam perjalanan ke Emmaus itu, ya. Jadi jelas di situ. Ya. Lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 3 sampai 4,
tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, tadi saya jelaskan cerita tentang Daud ya. Bagaimana Daud ini dari keturunan ya Yehuda. Maksudnya Daud ini berasal neneknya ya Tamar itu, nenek moyangnya itu. Karena Yehuda itu mengawini Tamar akhirnya. Karena Tamar walau ya dia harus bertanggung jawab kepada menantunya ini. Ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mungkin banyak yang bertanya, mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak manusia dan juga anak Allah? Ya. Lalu orang bilang orang Tuhan Kristen itu beranak. Nah, inilah yang harus mau dipahamkan. Konsepsi berpikir orang kalau tidak ya beriman ya, maka kalau orang tidak memiliki iman lalu dibaptis, itu sulit sekali. Orang harus beriman baru dibaptis. Ya kan? Kalau orang tidak memiliki iman, orang tidak bisa dibaptis. Mengapa? Ya. Karena aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apapun formanya, ya kan? In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ya. Maka kalau kita tidak memiliki iman lalu dibaptis, sia-sialah. Sama seperti mutiara yang masuk ke mulut babi atau mulut anjing, digigit, dikoyak-koyak. Jadi ya tidak bisa melemparkan roti itu atau melemparkan mutiara itu ke mulut anjing atau babi. Jelas tuh. Ya, jadi kalau orang tidak percaya kepada Kristus sebagai putra Allah, jangan dibaptis dia. Ya, mengapa? Karena dia tidak memiliki iman yang cukup. Iman itu harus cukup. Ya, sama seperti perempuan yang mau dilempar oleh ya orang-orang Yahudi. Wah, dengan semangat mereka mau melempar perempuan yang kedapatan zina katanya. Tetapi Yesus sangat paham tentang hukum Yahudi bahwa kalau orang berzina pasti ada laki-lakinya. Mana perempuannya nih? Mana lakinya nih? Hanya perempuan jadi diseret. Lalu kata Yesus, siapa yang dia menulis-nulis ke tanah? Mungkin dia menuliskan, ya bisa jadi. Kau baca lagi hukum tuh. Ya, kalau orang mau dirajam sampai mati itu kedapatan berzina harus ada laki-lakinya. Ya. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda akhirnya tidak berani melempar perempuan itu. Habis itu Yesus katakan, ya kan? Ketika dia bertanya kepada Yesus, akhirnya kan, ya, jangan berbuat dosa lagi, kan begitu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus harus dipahami. Nah, kemudian ada yang namanya ya martiria, kesaksian iman. Kesaksian iman itu bukan hanya berkhotbah, lalu misalnya kesaksian iman itu kita memberikan kesaksian, sharing, bukan begitu. Ya, terkadang kita tuh salah, kita lalu memberikan kesaksian. Kesaksian itu sifatnya keteladanan. Kalau kita pengikut Kristus, kesetiaan dalam rumah tangga dengan istri, tidak selingkuh, itu kesaksian namanya. Ya kan? Menyampaikan puji-pujian juga kesaksian. Nyanyi lagu rohani juga kesaksian. Membuat tanda salib sebelum makan dan sesudah makan juga kesaksian. Jadi banyak yang bertanya, kesaksian itu kan apakah ngomong-ngomong? Tidak. Kesaksian itu dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan tidak melakukan kelalaian, itu kesaksian namanya. Ya kan? Jadi banyak yang agak keliru mengartikan kesaksian. Kesaksian tidak melakukan sesuatu yang jahat, itu juga kesaksian. Jadi kesaksian iman itu adalah mewujudkan cinta kasih Tuhan
di muka bumi ini dengan segala tindak tanduk dari pikiran, perkataan, perbuatan kita dan menghindari kelalaian. Kelalaian itu artinya berbuat dosa atau berbuat jahat. Jadi di mana ada kejahatan, di situ ada pertobatan. Tapi jangan berbuat jahat dulu lalu bertobat. Itu sama seperti orang fasik. Ya kan? Dia berbuat dosa dulu baru dia minta maaf. Hilap katanya, itu salah. Ya. Udah tahu sebagai orang Kristen, tak boleh cerai. Sampai dikatakan kamu sesat. Musa menulis surat cerai karena ketegaran tengkukmu. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itu logika Allah. Walaupun tak punya anak, menerima untung dan malang, lalu lihat istrinya mandul kawin lagi. Atau dulu lihat istrinya tak menghasilkan anak laki-laki minta kawin. Mana mau bohong-bohong ya laki-laki. Sel sperma itulah yang kalau dalam biologi itu kan sel sperma menentukan jenis kelamin. Kalau sel sperma yang membuahi sel telur itu Y, jadi XY, laki-laki lah dia. Kalau sel spermanya X, jadi perempuan lah dia. Jadi itu tuh pandai-pandai dia aja, bilang ndak ada anak laki-laki, ndak ada keturunan lalu mau kawin lagi. Membohongi perempuan namanya. Sekarang mana bisa dibohongi? Namanya perempuan ya sel telurnya ya X. Ya kan, tanahnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan suka hoax, meramput. Bual-bual lah. Nengok ndak ada anak perempuan mau kawin lagi. Ndak ada anak laki-laki. Lihat istrinya tak bisa ini, ya kan? Mau kawin lagi. Itu namanya ketegaran tengkuk namanya. Ya. Jadi banyak di antara kita itu berspekulasi, tak bisa berspekulasi itu. Ya. Jangan bermain-main dengan dosa. Apa akibatnya Hawa itu bermain-main dengan dosa? Habis dia. Ya. Akhirnya dia malu ketika dia tahu. Bukan dia bertobat. Ketika mendengar langkah Tuhan Allah di taman sedang berjalan-jalan, mereka sembunyi. Dipanggil bersembunyi. Ya. Allah selalu memanggil kita. Bahkan ada kodenya tuh kalau malaikat Allah. Dia bilang jangan takut. Kalau iblis tak ada pakai kode-kode, langsung seblep dia muncul. Ya kan? Bayangkan waktu Yesus di padang gurun, ya, lalulah dibawa iblis kemana-mana. Dia tidak ada pakai kode-kode lagi. Jangan takut. Nah, begitu. Itu ada kodenya. Kalau dari Allah itu selalu mengatakan jangan takut. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, golongan kedua yang bersifat liturgi misalnya, nah, kalau tadi itu kan perumusan iman yang bersifat katekese atau katekis. Ya, katekis orangnya, kateketis. Ya, kata ketik. Nah, sekarang yang bersifat liturgi, misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itulah Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini perhatikan ya. Ini ada suatu pernyataan yang luar biasa sebenarnya.
Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Nah, berarti yang ada di langit. Jadi kalau ada makhluk hidup yang ada di langit, itu juga bertekuk lutut kepada Yesus Kristus. Dan yang ada di atas bumi, yang ada di langit, ya kan, makhluk-makhluk rohani seperti malaikat itu harus bertekuk lutut, ya. Apalagi iblis, kan begitu. Dan yang ada di atas bumi, nah manusia. Dan yang ada di bawah bumi, nah bayangkan. Ini manusia apa yang ada di bawah bumi? Ada makhluk yang di bawah bumi itu. Itulah suka-suka Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan segala lidah mengaku. Nah itu dia. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi harus, ya, dengan lidah kita ini kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka berbahagialah kita, orang Kristiani yang tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sampai kucing bertanduk pun kalau orang tak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya jangan menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Bahkan menjadi anti Kristus, ya silakan saja. Ya kan? Ya. Kalau ada yang lalu anti Kristus, tak mau jadi pengikut Kristus, ya silakan saja. Tetapi pernyataan ini menegaskan kembali bahwa semua makhluk itu bertekuk lutut. Ya. Maka mungkin banyak yang bertanya, mengapa orang Katolik bertekuk lutut ketika melihat masuk ke gereja? Nah itu kan ada dalil kitab sucinya, biblisnya, alkitabiahnya. Ya. Kalau masih ada yang menentang itu, ya silakan saja. Ya kalau mau menciptakan dogma sendiri silakan saja. Jadi dalam liturgi Katolik itu kan setelah mengambil air kudus, kemudian ya kan bertekuk lutut, ya, lalu berdoa, ya kan. Makanya biasanya dalam gereja Katolik itu ada tempat untuk bertekuk lutut. Ya, tujuannya itu semuanya adalah alkitabiah secara liturgi. Kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah ini, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi yang bisa membangkitkan kita tuh hanya Kristus Yesus. Maka bangunlah, ya. Maka dalam liturgi ya, dalam misa itu kan ada fase kita bangun, ya kan, bangkit. Ya. Jadi bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi bagi orang yang mau bertekuk lutut, kemudian diingatkan kembali, ya kan, bagi orang yang tidur. Orang yang tidur itu kan dia beriman tapi tak melaksanakan kehendak Allah. Tidur-tidur ya dia. Ya kan? Suruh ikut kegiatan rohani, tidur di dalam kamar. Ya. Dan bangkitlah dari antara orang mati, ya kan? Adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus akan kebangkitan. Makanya waktu dialog Yesus dengan orang Saduki, kamu sesat, katanya. Ya kan? Ya. Tentang kebangkitan, ya. Tidak ada kawin mengawini itu. Ya. Kalau sudah, ya, hidup dalam akhirat itu dan berada di rumah Bapa, tidak ada kawin mengawinkan. Nah, jadi kalau ada dalil yang mengatakan ada kawin mengawinkan, ya itu urusan keyakinan orang lain, silakan saja. Tapi bagi keyakinan Kristiani, ya, bahwa kehidupan di akhirat atau kehidupan bersama Allah itu tidak ada kawin mengawinkan. Semuanya bercahaya karena Kristus. Kemudian surat yang pertama kepada Timotius bab 3 ayat 16, agunglah rahasia ibadat kita. Nah ini dia.
agunglah rahasia ibadat kita. Dialah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah itu. Bahan-bahan itu bukan hasil karangan dari Paulus dan Lukas. Teks perumusan itu menurut gaya bahasa Aramea dan tidak sesuai dengan gaya bahasa Paulus dan Lukas itu. Nah, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Santo Paulus di dalam 1 Korintus yang tertulis di atas memberi suatu tradisi sangat penting bagi kita, sebab ia sendiri menyatakan bahwa ia telah menerimanya juga, tentu dari murid-murid lain. Mungkin waktu menerima permandian dan pengajaran dari Ananias. Jadi ketika Saulus dirubah namanya menjadi Paulus bertobat, dia kan ingin menganiaya jemaat jalan Tuhan. Ya, dia bahkan mendapat surat perintah karena dia yang memintanya sendiri. Ketika perjalanan di Damsyik, langsung dia melihat Yesus berupa cahaya. Ya, akhirnya dia buta dan dia dituntun untuk pergi ke Ananias. Dia bertobat di situ dan mendapat pengajaran dari Ananias. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 17 sampai 18. Skema pokok dari berita Paskah asli adalah terang. Terang. Ya. Kebangkitan, bukti kitab suci, kesaksian murid-murid. Jadi skema pokok dari berita Paskah asli adalah terang, yaitu kebangkitan, kemudian bukti kitab suci, dan kesaksian murid-murid. Jadi itulah dia berita Paskah asli. Ya. Yang pertama kebangkitan, yang kedua bukti kitab suci, yang ketiga kesaksian murid-murid. Mengingat itu, kita mengerti lebih baik akan pidato-pidato pertama yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Ada khotbah pertama Petrus di hari Pentakosta, bab 2 ayat 22 sampai 40. Ternyata bahwa pengajaran pertama sebelum permandian dalam umat gereja purba berkisar di sekeliling ajaran bertobat atas dosa-dosa. Nah itu dia. Ya. Jadi pertobatan atas dosa-dosa dan iman kepada Yesus Kristus yang bangkit. Nah itu dia. Jadi iman kepercayaan akan Yesus yang bangkit. Itulah pengajaran-pengajaran pada masa gereja purba. Jadi orang mau bertobat, kemudian dia percaya bahwa Yesus Kristus yang bangkit. Demikian juga dalam khotbah Petrus kepada rakyat Yahudi sesudah disembuhkan orang yang lumpuh, simbol daripada hasil kebangkitan bagi umat beriman. Kemuliaan Yesus yang bangkit harus menjadi pokok iman dan pertobatan. Nah itu. Ya, kemuliaan Yesus yang bangkit harus menjadi pokok iman dan pertobatan. Jadi kebangkitan itu adalah pokok iman, ya, dan pertobatan. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 12 sampai 26. Juga di muka Sanhedrin, pengadilan Yahudi. Ya, Sanhedrin itu pengadilan Yahudi. Petrus berseru, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Nah, itu dia. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, akan tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Jadi ini adalah suatu kepatalan, kemelaratan, kesengsaraan. Mereka membunuh orang kudus yang berasal dari Allah, tetapi melepaskan seorang pembunuh. Dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia yang menjadi pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, akan tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami sudah saksi, atau adalah saksi.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jelas demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabi. Ya. Nabi-nabinya yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah bicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.